Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan derajat sithik ingkang kaping 5 iku sithik ing dalem amal kabeh. Tegese arep aja sulaya. Aja sulaya umrine lahir kelawan batine. Lan arep aja sulaya tingkah polahe lahir kelawan batine. Lan aja sira ngucap lisan ira iya kana budu wa iya kana nasta'in ing hale ati ira ana ing pasar lan ana urusan dunya. Monggo dadi sulaya amal lahir kelawan amal batin. Lan aja tingkah pola ira lan penganggu ira kelawan penganggu sing apik lan pengucap ira kaya ulama akhirat ing hale ati ira kaya asu lan kaya celeng ing dalem oleh tomat maring dunya atawa kaya macan ing dalem oleh demen luhur gumedhe takabur seneng dilem lan nesu menawa diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita tetap istiqomah mengkaji warisan leluhur kita, yaitu kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Ki Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fid wa dunya wal akhirah. Amin. Pagi hari ini kita mengkaji kitab ujian halaman 137 baris yang ke-10, yaitu sidik yang kelima itu adanya korelasi antara ucapan lahir dengan kesadaran kita dan amal perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga oleh Mbak Kia ini ada satu kata-kata yang agak kasar. Jangan sampai kita punya satu karakter seperti anjing, seperti babi, seperti macan. Ini karakter-karakter yang harus kita jauhkan. Kita sudah pakai atribut, pakai gamis, takwa, pakai sarung, pakai peci, tapi dalam hati kita itu ada satu karakter seperti anjing, seperti babi, seperti macan. Orang yang tidak mau merendahkan diri, orang yang maunya menang sendiri, orang yang mau menganggap dirinya paling benar, orang yang menganggap dirinya paling hebat, ini adalah karakternya macan. Maka
kita buang jauh-jauh. Jangan sampai dalam diri kita itu ada rasa paling hebat, paling kaya, paling benar ya Pak Bas ya. Itu harus kita jauhkan. Kita itu siapa? Kalau sudah ilmunya ditarik oleh Allah, sepandai apapun dia akan kembali menjadi orang yang bodoh. Sekaya apapun, kalau kekayaan itu ditarik oleh Allah, dia akan menjadi orang yang paling miskin ya. Orang-orang di Los Angeles itu kaya luar biasa, tapi ketika kekayaan ditarik oleh Allah dalam hitungan menit Pak Judawi, habis. Kita kembali lagi sadar, dalam diri kita ada kesadaran bahwa kita lahir tidak tahu apa-apa, tidak membawa apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Lalu kok tahu-tahu jadi orang yang paling hebat, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling pintar. Ini berarti lupa akan hakikat dirinya. Jadi ketika kita itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan itu setiap satu rakaat pasti kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat itu 4 rakaat, maka ucapan Bismillahirrahmanirrahim 4 kali Bapak. Kalau 2 rakaat 2 kali, dan itu berulang-ulang kita ucapkan. Maka ketika kita berulang-ulang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, harus muncul satu kesadaran bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu kita sadar mata yang kita pakai untuk melihatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita tidak diberi mata, betapa menderitanya Pak. Dan tidak permintaan kita, kita lahir tidak pernah minta sama Allah, saya beri mata Anda. Tapi kasih sayang Allah, kita diberi mata, dan mata itu kita bisa kita nikmati untuk melihat. Lalu Allah memberikan pendengaran. Kalau kita tidak diberi pendengaran, betapa sedihnya tidak bisa mendengarkan apa-apa yang mestinya bisa kita ambil pelajaran. Lalu Allah memberikan lisan. Betapa sedihnya kalau lisan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa berbicara, Bapak. Satu hari saja tidak bisa berbicara, itu sudah penderitaan yang ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu. Masih banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ini memberikan pemahaman kepada kita. Kalau kita tarik ilustrasi, misalkan kita melihat Pak Judawi. Pak Judawi kaya raya. Tetangganya dipanggil tiap hari dikasih sarapan. Nanti siang hari dipanggil lagi kasih makan. Terus tetangganya yang rumahnya mau roboh dibangun. Terus tetangganya lagi yang tidak mobil diberi mobil. Terus tetangganya lagi yang istrinya, suaminya di rumah sakit dibosi Pak Judawi. Apa yang kita katakan pada Pak Judawi? Pasti bahwa Pak Judawi adalah orang yang kasih sayang terhadap orang lain. Ini ilustrasi ya. Jadi kita ilustrasikan Pak. Kalau ada orang tetangganya tidak punya uang dikasih uang, tetangganya rumahnya rusak dibangun rumahnya, tetangganya tidak punya istri carikan istri. Ini kan memberikan pemahaman pada kita bahwa orang ini adalah orang yang kasih sayang pada orang lain. Lah Allah kurang apanya terhadap diri kita? Kita tidak punya mata dikasih mata, tidak punya telinga dikasih telinga, tidak punya lisan dikasih lisan, tidak punya tangan dikasih tangan, tidak punya kaki dikasih kaki. Masih ditambah
Tidak punya rumah dikasih rumah, tidak punya mobil dikasih mobil, tidak punya istri dikasih istri, tidak punya anak dikasih anak, tidak punya cucu dikasih cucu, masih kurang apa? Maka kita berulang-ulang kali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Diulang lagi, ditegaskan Ar-Rahmanirrahim. Setelah kita sadar bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, lalu buah apa dari kesadaran ini? Buahnya adalah yang pertama, saya baca di kitabnya Imam Ghazali yang khusus mengupas Asmaul Husna. Nah, ini Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi oleh Imam Ghazali itu buah dari orang yang berulang-ulang mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim. Yang pertama itu dalam dirinya merasa kasihan kepada orang yang belum menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada orang belum datang ke masjid, merasa kasihan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya hidayah. Maka kita harus berusaha, kalau bisa dengan lisan, kita kasih tahu bapaknya kita sudah usia 60 tahun. Apakah kita harus seperti masih muda? Misalkan ketemu seperti itu Pak Bas, apakah kita akan hidup seperti putaran, pagi bekerja, lapar makan, haus minum, lalu pulang ketemu istri, pagi pergi lagi ke kantor, siang makan, minum, sore pulang ketemu istri ya itu saja, tidak pernah diganti. Nah, apakah kita puas dengan perputaran yang rutinitas seperti ini? Dalam usia yang sudah 60 tahun, tentunya kita akan berpikir bahwa kita itu akan hidup yang tidak seperti kehidupan yang kita alami ini. Itu misalkan ada teman sama usia 60 tahun kok belum mau datang ke masjid, masih seperti anak muda. Paling tidak kalau kita belum bisa menasihati secara lisan, kita doakan, ya Allah, tetangga saya yang sudah usia 60 tahun berilah petunjuk bisa datang ke masjid, semoga di akhir hayatnya husnul khotimah. Jadi doa husnul khotimah itu sebenarnya ya sebelum orang itu meninggal. Tapi kan sudah terbiasa kalau kita ada berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma lahu warhamhu wa afihi wa anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'at qalahu wa si'u fil ma'i wa sati wal barati wa nakhi min al-khotoya kama yunakus sallallahu itu nadasi wa abdiku daron haramin darihi wa alam haramin ahli wa yaujan haramin yaji. Apa terus panjang itu? Dirahmatkan ya Ar-Rahman. Semoga husnul khotimah. Ya baik-baik saja, kita berbaik sangka. Tapi akan lebih baik kalau kita doakan pada saudara-saudara kita sebelum akhir hayat itu, semoga husnul khotimah. Jadi buah dari apa yang kita ucapkan berulang-ulang kali Bismillahirrahmanirrahim, kita ada rasa empati kepada saudara-saudara kita yang belum melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam diri kita ada jiwa meneruskan perjuangan Rasulullah SAW yang namanya dakwah. Rasulullah itu selalu punya harapan agar semua orang ini bisa masuk surga semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ketika Pak Narto yang rajin dibantu sering berulang-ulang kali kita ucapkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini tentu harus ada kesadaran bahwa Rasulullah itu raufur rahim, punya semangat kasih sayang agar seluruh manusia bisa masuk surga semua. Nah tentunya agar orang itu semua masuk surga semua, kita dakwah, kita ajak. Nah mengajak itu bukan dengan cara keserasan. Wah, kamu kalau tidak puasa, saya hancurkan warungmu. Bukan begitu. Jadi dengan kasih sayang mengajak itu, loh kita puasa sendiri, puasa karena Allah, kok ada orang lain makan di pinggir jalan langsung dipetuk. Ini kan Allah juga marah. Dia belum dapat hidayah. Jadi kita ajak, Pak, ini bulan puasa kalau bisa ya makannya di dalam sana, tidak langsung di tiap warung. Wah, bulan puasa harus tutup semua. Yang puasa kan tidak seluruhnya. Ibu-ibu yang kan tidak puasa, Pak. Dan nanti kalau warung tutup semua, lalu mau makan di mana? Jadi kita harus ada rasa kesadaran bahwa orang lain yang masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan kejahatan itu karena dia belum mendapat hidayah dari Allah. Tugas kita itu mengajak orang lain itu agar sadar bahwa dia itu menggunakan nikmat Allah yang begitu banyak, tapi dia tidak taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberi mata, diberi telinga, diberi lisan, diberi kanan, diberi kaki. Mestinya nikmat-nikmat itu digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti anjing, jangan seperti babi, jangan seperti macan. Kalau anjing, babi, macan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang untuk itu. Dia lapar makan, dia haus minum, dia butuh lawan jenis, dia lakukan sehari 100 kali tidak apa-apa. Dia itu seperti itu. Tapi manusia itu harus beda dengan hewan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia ini ketika manusia itu diberi nikmat yang begitu banyak, maka dia harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Kenapa? Karena manusia itu setelah meninggal dunia itu ada kehidupan alam lain, yaitu alam akhirat. Hewan setelah disembelih dimakan kabar selesai, tidak ada tuntutan. Dan ketika roh manusia sebelum ditempatkan di jasmani itu sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alastu birabbikum, dan akhirnya dia qalu bala. Jadi apakah kamu mengakui saya Tuhan? Ya, engkau adalah Tuhan saya. Nah, ucapan ketika rohani ini dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dites oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah ucapannya ini benar atau tidak setelah ditempatkan di jasmani. Dia harus mengajak jasmani ini kembali pada janjinya. Tetapi karena jasmani ini diberi yang namanya nafsu, sehingga rohani ini kadang-kadang itu kalah dengan nafsunya, sehingga orang yang dikalahkan oleh nafsunya adalah orang yang celaka, dan orang yang bisa mengalahkan nafsunya adalah
orang yang beruntung. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.